Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITENAS Bandung mempersembahkan Merpati, merawat mengabdi dengan hati. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pemanfaatan sampah. Pemanfaatan sampah dengan bata terawang. Bata terawang adalah sarana pengkomposan sampah organik yang menggunakan susunan bata berbentuk kubus yang berongga. Kenapa berongga? Karena untuk tempat masuknya oksigen yang membantu terjadinya proses pembusukan sampah. Bagaimana menggunakan bata terawang? Awali pengoperasian bata terawang dengan cara yang pertama. Masukkan sampah organik yaitu organik kasar. Kemudian masukkan sampah sisa makan yaitu organik halus. Di lapisan berikutnya lalu lakukan secara bergantian lapis demi lapis. Proses pengomposan. Bahan yang diperlukan: sampah dapur, sampah kebun, wadah yang telah dilubangi. Di sini kita menggunakan drum. Kemudian tanah. Proses pengomposan: pertama, siapkan wadah yang telah dilubangi bagian bawahnya dan sudah dilapisi tanah. Yang kedua, siapkan sampah kebun dan makanan yang telah dicacah dengan rasio 1:1 atau 3:1. Yang ketiga, masukkan sampah kebun dan makanan yang telah dicacah. Ratakan di atas lapisan tanah. Kemudian yang keempat, lapisi sampah kebun dan makanan yang telah dicacah dengan tanah pada bagian atas wadah. Tata cara pengomposan. Lapisan kompos yang pertama, memasukkan tanah ke dalam drum. Kemudian lapisan kedua, memasukkan sampah kebun seperti dedaunan, ranting pohon, dan cangkang telur. Kemudian sampah dapur dari sayur-sayuran, kulit bawang, dan lain-lain. Bahan-bahan yang tidak boleh digunakan seperti sampah non-organik, daging, tulang ikan, ayam, kulit udang, susu, keju, yogurt, produk turunan susu lainnya, kotoran kucing atau anjing, dan tanaman berpenyakit. Kemudian lakukan berkali-kali, hingga sampah dan tanah benar-benar padat dalam satu wadah. Proses akhir pengomposan. Campuran bahan kompos yang sudah dimasukkan ke dalam drum. Diamkan selama 3 minggu, jauhkan dari matahari, air, dan hewan. Lalu kompos siap digunakan. Sampah yang sudah dipisahkan, dimanfaatkan sesuai dengan jenis yang pertama. Sampah jenis 1 yang berasal dari sisa makanan dan tumbuhan, selain diolah dengan cara bata terawang, dan pengomposan. Sampah jenis 1, bisa dimanfaatkan dengan cara dengan takakura, biopori, biodigester, serta menjadi makanan ternak. Sampah jenis 2, sampah ini berupa kertas, kaleng, gelas, dan botol plastik. Sampah ini dapat dijadikan sedekah sampah ataupun diberikan kepada bank sampah terdekat. Kemudian yang ketiga, sampah jenis 3, yang berasal dari barang elektronik. Sampah ini bisa dibawa ke tempat penampungan sementara TPS untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir, TPA, yang dilakukan oleh petugas Dinas Kebersihan. Sumber literatur, kampisman.com, dan Poltun. Terima kasih.